유심히 Coco Pop I think I like it 긴장은 down down 부끄러운 말걸 어지러운 마음속에 내가 들어가 익숙한 듯 부드럽게 내게 번져가 고요한 밤이야 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Apakah sudah semangat kalian untuk belajar pada pagi hari ini? Belum Bu. Kenapa kok belum semangat? Belum sarapan. Kenapa kok nggak sarapan tadi? Bangunnya kesiangan. Nanti setelah istirahat sarapan ya. Iya Bu. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama ya. Monggo dipimpin. Siapa yang mau memimpin? Mbak Nina Bu. Ayo monggo. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari kita bernyanyi bersama-sama ya. Iya Bu. Yuk kita berdiri semua. Kita nyanyi Garuda Pancasila. Ibu yang memimpin. Iya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan buat kita semua. Silakan kembali. Nah, hari ini ada yang tidak masuk. Tidak Bu. Baik. Ya. Nah, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengulas sedikit tentang materi kemarin, yaitu tentang sistem tata surya. Nah, kalian tahu nggak planet mana yang terdekat dengan matahari? Ada yang tahu? Saya Bu. Planet Merkurius. Ya, benar. Tepuk tangan buat Mbak Rina. Selanjutnya, yaitu hari ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan manusia dan hewan serta tata cara memelihara organ pencernaan manusia. Nah, sistem pencernaan itu apa sih? Kalian ada yang tahu? Tidak Bu, belum. Belum tahu. Nah, sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan selama dalam saluran pencernaan. Makanan akan mengalami proses pencernaan baik secara mekanik maupun secara kimia. Maksudnya adalah proses pengubahan makanan dari bentuk kasar atau bentuk besar menjadi bentuk yang kecil atau halus. Nah, fungsinya apa sih? Fungsinya adalah untuk mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Nutrisi tersebut diantaranya yaitu diperlukan untuk proses perkembangan, perbaikan sel tubuh, termasuk juga sebagai sumber energi sehari-hari kita. Nah, pada organ pencernaan ini terdapat beberapa organ, yaitu yang pertama ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, sedangkan dalam organ pencernaan hewan itu hampir sama dengan organ pencernaan manusia. Akan tetapi ada yang berbeda namanya, yakni ada mulut, kerongkongan atau bisa disebut esofagus, rumen atau perut besar, dan anus. Nah, di sini Ibu mempunyai media. Ada yang mau membantu Ibu? Mina Bu. Yuk, Bantu ngapain Bu?
Nih coba tolong ibu minta tolong tempelkan. Mana Bu? Baik, terima kasih Mbak Nina. Sama-sama. Nah, di dalam media ini ada terdapat kotak-kotak. Nah, ini adalah nama-nama dari organ pencernaan. Nah, yang pertama ini ada mulut. Mulut adalah awal saluran pencernaan. Sudah jelas ya? Ya. Selanjutnya yaitu kerongkongan. Kerongkongan adalah terletak di tenggorokan dekat trakea. Kerongkongan akan menerima makanan dari mulut saat proses menelan. Lambung atau ventriculus mempunyai bentuk seperti kantong yang menggelembung dan berada di bagian kiri perut. Lambung mempunyai dua fungsi. Yang pertama ada tempat menyimpan makanan. Yang kedua yaitu mencerna dan menghancurkan makanan yang dengan bantuan enzim. Setelah itu ada usus halus. Usus halus adalah tabung berotot sepanjang 22 kaki atau sekitar 8,25 meter yang berfungsi memecah makanan menggunakan enzim yang dilepaskan oleh pankreas dan empedu dari hati. Selanjutnya yaitu ada usus besar. Usus besar adalah tabung berotot sepanjang kurang lebih 1,82 meter yang menghubungkan usus kecil ke dalam usus ini memproses limbah yang tersisa dari pencernaan. Yang terakhir adalah anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Jadi dalam proses pencernaan yaitu makanan dimakan melalui mulut, setelah itu melewati kerongkongan dan ditampung ke dalam lambung. Setelah itu menuju ke usus halus dan usus besar, setelah itu dikeluarkan melalui anus. Sampai di sini sudah paham? Paham. Nah, sekarang kalian kerjakan di buku kalian halaman 24. Ibu beri waktu 10 menit. Monggo dikerjakan ya, anak-anak. Ya, Bu. Sudah? Sudah. Jika sudah, coba kalian maju ya. Salah satunya. Siapa, Bu? Ayo, Mbak Fatah. Fatah. Ya, Bu. Monggo dikerjakan. Organ pencernaan manusia dan hewan. Manusia ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Mbak Fatah. Tunggu sebentar. Yuk kasih bintang kecil. Tepuk tangan. Nah, jadi dalam organ pencernaan manusia yaitu melewati mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sampai sini sudah paham? Sudah paham, Bu. Nah, setelah itu kalian akan ibu bagi menjadi beberapa kelompok ya. Ya, Bu. Uma sama Fatwa, Ya. Nina sama Febri ya. Ya. Ibu akan memberikan soalnya. Coba dikerjakan, ibu memberi waktu 15 menit. Bagaimana, sudah paham?
Paham, Bu. Nina. Sudah, Bu. Sudah paham. Ya. Sudah, Bu. Sudah selesai semua? Ya. Baik. Silahkan salah satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan. Dari kelompok pertama. Ya, Bu. Kelompok pertama, organ pencernaan hewan. Ada mulut, kerongkongan atau esofagus, rumen, perut besar, dan anus. Makanan dimakan melalui mulut dan melewati kerongkongan, selanjutnya disimpan di lambung, dihancurkan dengan enzim. Setelah hancur maka akan keluar dari anus. Baik, terima kasih Mbak Fatwa. Ya, Jawaban Bu. dari kelompok pertama sudah benar ya. Ya. Silahkan duduk kembali, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 2. Organ pencernaan manusia. Yang pertama dari mulut, melewati kerongkongan, lambung. Lambung ini tempat penyimpanan makanan dan dihancurkan dengan enzim. Setelah itu ke usus halus, lalu ke usus besar, dan yang terakhir anus. Terima Bu. kasih. Jawaban dari kelompok 2 juga sudah benar ya. Ya, Terima kasih Mbak Nina. sama-sama. Nah, kesimpulannya yaitu dalam organ pencernaan manusia yaitu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan dalam organ pencernaan hewan yaitu mulut, kerongkongan atau esofagus, rumen atau perut besar, dan anus. Nah, tata cara dalam menjaga organ pencernaan manusia, ada yang tahu? Makan, Bu. Bentar, Mbak Nina. Makan sayur. Nah, benar semua. Tapi lebih tepatnya adalah untuk menjaga organ pencernaan yaitu dengan makan makanan sehat seperti sayur dan buah-buahan. Sampai di sini sudah paham? Sudah paham, Bu. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan soal evaluasi untuk kalian kerjakan. Dikerjakan waktu 15 menit. Dimulai dari sekarang. Sudah? Ya. Ya, Bu. Jawaban ditukar ke teman sebangku kalian ya. Ya, Bu. Kita cocokkan bersama. Ya. Nomor 1 B, Ya. 2 C, 3 A, 4 D, 5 A, 6 C, 7 B, 8 D, 9 A, 10 B. Sudah? Sudah. Nah, betul kalian kalikan 10. Sudah? Dikumpulkan ya anak-anak. Sudah, Bu. Baik, hari ini kita sudah belajar yaitu mengenai organ pencernaan manusia dan hewan serta tata cara memelihara organ pencernaan manusia, yaitu dengan makan makanan sehat seperti buah-buahan dan sayur. Setelah itu jangan lupa minum air putih yang banyak Untuk apa, Bu? agar tubuh kita sehat. Biar tidak haus. Ya. Nah, cukup sekian dari Ibu pada pembelajaran pagi hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I might lose my mind, waking when the sun's down, riding all these highs, waiting for the calm down. Walk these streets with me, I'm doing decently, just glad that I can breathe. Yeah, I'm trying to realize it's alright